sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulil mu'allimit tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma as-salatu wassalamu 'alan nabi wa alihi wa sahbihi jayu'dhamu. Ya Rabbana kaffir 'anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. Nad'uka Allahumma ilman nafi'a min yawmina ilal hisabi yaqumu. Amin 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 wa ya fattahu. Amin 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 wa ya alimu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segenap jamaah Masjid Al-Ashirah Asy-Syafi'iyah yang dirahmati Allah, bersama-sama kita mulai pengajian kita Tafatul Mu'in. Pembahasan kita pada kesunatan kunut dalam salat-salat tertentu. Salat tertentu yang dimaksud di sini adalah salat subuh atau salat maktubah lain yang memang diniatkan kunutnya untuk nazilah atau untuk satu bencana yang menimpa orang Islam, bencana menimpa agama kita. Setiap salat maktubah disunnahkan untuk membaca kunut nazilah namanya. Hanya salat maktubah dan salat subuh yang memang sehari-hari kita laksanakan kunut, atau salat witir Ramadan pada separuh terakhir Ramadan. Nah, di sini kemudian dijelaskan bagaimana bacaan kunut yang sampai dari Rasulullah SAW kepada kita melalui ulama, melalui guru-guru kita. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin. Rafi'an yadayhi binahwillahumma hdini fi man hadait. Nah, ini dengan semisal Allahumma hdini fi man hadait. Ini contoh dari sebagian contoh dari kunut, doa kunut. Kenapa di sini menggunakan kata binahwi? Karena memang kunut itu tidak harus menggunakan yang kita kenal, Allahumma hdini fi man hadait. Boleh dengan doa-doa yang lain. Namun memang yang dianjurkan adalah yang sampai dari Rasulullah SAW. Yang akan kita baca ini adalah doa kunut yang kita kenal. Ini adalah doa kunut yang memang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait ila akhirih. Allahumma hdini, ya Allah, ihdini, berikanlah hidayah kepadaku, tunjukkanlah aku fi man hadait, bersama orang-orang yang engkau hadaita, orang-orang yang hadaita yang engkau berikan hidayah, yang engkau berikan petunjuk, ila akhirih, hingga akhir kunut.
Mana akhir yang dimaksud nih? Ay wa'afini fi man afait, wa'afini dan selamatkanlah aku fi man afait bersama orang-orang yang engkau selamatkan. Wa tawallani fi man tawallait dan tolonglah aku dan dekatkanlah aku kepadamu ma'afi man tawallait bersama orang-orang yang engkau tolong, yang engkau dekatkan. Ay ma'ahum. Nah ini penjelasan ma'ahum. Maksudnya di sini fi yang ada dalam doa kunut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait. Fi di sini punya arti ma'a, punya arti bersama. Ya Allah berikanlah kami petunjuk, ya Allah berikanlah aku petunjuk bersama orang-orang yang engkau berikan petunjuk. Ya Allah berikanlah aku keselamatan bersama orang-orang yang engkau berikan keselamatan, ya para nabi, para wali dan lain sebagainya. Ya Allah tolonglah dan dekatkanlah aku padamu bersama orang-orang yang engkau tolong dan engkau dekatkan. Maksudnya ya para nabi, orang-orang soleh. Fi di sini punya makna ma'a, dijelaskan oleh musannif ay ma'ahum, maksudnya bersama orang-orang yang dimaksud tadi. Li'an daraja fi salakihim, li'an daraja supaya termasuk aku fi salakihim dalam perjalanan mereka atau dalam titah mereka. Lanjut, wa barik li fi ma a'tait, wa barik li dan berikanlah keberkahan kepadaku fi ma a'tait dalam apa-apa a'taita yang kau berikan kepadaku. Nafi yang di sini artinya tetap punya arti zorof. Kalau tadi fi yang awal punya arti ma'a. Wa qini syarra ma qadait dan lindungilah aku syarra ma qadait, buruknya sesuatu qadaita yang engkau tetapkan. Fa innaka titik sampai di situ. Doa kunut yang dibaca kencang jahar oleh imam dalam salat subuh sampai wa qini syarra ma qadait. Mungkin ada yang waqini atau waqina bi rahmatika syarra ma qadait, ya enggak apa-apa. Tapi yang sampai dari Rasulullah emang enggak pakai bi rahmatika, waqina syarra ma qadait. Waqini syarra ma qadait. Bedanya sebagaimana kita pernah bahas, kalau kita sholat sendiri Allahumma hdini fi man hadait. Tapi kalau jadi imam Allahumma hdina fi man hadait. Domir sendiri diganti dengan domir untuk bersama-sama. Domir mutakallim, ya mutakallim diganti dengan domir na di situ. Wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Jangan wa tawallani fi man tawallait. Jadi untuk seorang imam hukumnya makruh doa untuk diri sendiri. Kata Rasulullah, seorang imam yang berdoa untuk dirinya sendiri, maka sungguh dia sudah mengkhianati pengikutnya atau makmumnya. Itu makruhnya seperti itu. Jadi kalau jadi imam, ya harus doanya doa untuk orang banyak. Allahumma taqabbal ausil thawaba ma qara'nahu, bukan qara'tuhu, jadi bareng-bareng. Adkhilna fi rahmatika, adkhilna bukan adkhilni. Itu doa untuk sama-sama. Seorang imam ini dianjurkan menggunakan domir nahnu atau domir jamak. Sampai di waqina atau waqini syarra ma qadait. Ini doa. Nah, sedangkan yang dibaca sir dalam kunut subuh atau dalam doa kunut itu adalah sana atau pujian. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Mulai dari situ itu namanya pujian, ini bukan doa, pujian. Meskipun doa tetap disunnahkan mengangkat tangan. Rafi'an yadayhi, kemarin disunnahkan mengangkat tangan dalam doa kunut, tetap fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadil, disunnahkan meskipun bukan doa. Namun makmum ya tidak perlu amin karena itu bukan doa, itu adalah pujian kita untuk imam. Jadi makmum bagaimana? Ya makmum kalau nggak hafal diem aja, atau kalau dihafal ya baca juga, sama seperti bacaan imam yang dibaca pelan. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Ini adalah pujian orang yang sholat atau pujian orang doa yang membaca doa kunut kepada Allah. Apa artinya fa innaka taqdi? Fa innaka, maka sesungguhnya engkau taqdi, engkau memutuskan, wala yuqda 'alaik, dan engkau tidak diputuskan. Engkau yang menentukan hukum, bukan engkau yang dihukumkan atau yang diberikan hukuman. Wa innahu la yadhillu man walait, wa innahu la yadhillu, dan sesungguhnya la yadhillu man walait, tidak akan rendah man walait, orang yang engkau bantu atau orang yang engkau tolong. Tidak akan rendah orang yang engkau tolong.
wala ya'izzu man adait, dan tidak akan menang, tidak akan tinggi man adaita, orang yang engkau musuhi. Tabarakta rabbana, maha suci engkau rabbana wahai Tuhan kami, wa ta'alait, dan maha luhur engkau. Falakal hamdu, maka itu hanya milikmu alhamdu, segala pujian, ala ma qadaita, atas apa-apa qadaita yang engkau tetapkan. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku memohon kepadamu, memohon ampunan kepadamu, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Titik sampai di situ. Itu selesai pujian dalam doa kunut, mulai dari fa innaka taqdi wa la yuqdi sampai astaghfiruka wa atubu ilaik, itu namanya pujian. Dibaca pelan. Imam membaca pelan, makmum ikut baca juga kalau dia hafal. Bacanya yasir, bacanya pelan. Di sini jelas pujian-pujian ini sangat bagus. Fa innaka taqdi wa la yuqdi fa innahu la yadhillu man walait. Tidak akan rendah orang yang menolong Allah, tidak akan rendah orang yang Allah tolong. Kalau Allah sudah bermaksud untuk menolong seorang hamba atau menolong orang, maka pasti orang itu akan menang. Innahu la ya'izzu man adait, dan tidak akan menang, tidak akan luhur orang yang Allah musuhi. Kalau Allah memusuhi seseorang, kalau Allah benci kepada seorang, maka gimana pun itu tidak akan menang orang itu. Bagus ini pujian-pujiannya. Tabarakta wa ta'ala, falakal hamdu ala ma qadait. Segala puji hanya milik Allah. Nah, wa tusannu akhirahu as-salatu, dan disunnahkan akhirahu, di akhir doa kunut, apa as-salatu wassalamu, membaca salawat dan salam ala nabiyyi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi, wa ala alihi, dan atas keluarganya Nabi. Wala tusannu, dan tidak disunnahkan salawat awwalahu, di awal kunut. Wa yazidu fihi min marra man marra kunut awal. Dan sampai di situ disunnahkan selesai astaghfiruka wa atubu ilaik, pelan tuh. Maka imam kemudian baca sholawat, sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Disunnahkan mengucapkan sholawat dan salam untuk Nabi, untuk keluarga Nabi, sahabat-sahabatnya juga baik. Disebutkan seperti itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi baraka wasallam. Disunnahkan di akhir kunut. Gimana di awal doa kunut? Di awal doa kunut tidak disunnahkan. Meskipun memang di luar salat hadirin memang disunnahkan, kalau doa kita mau ijabah, cepat dikabul, maka kita sebelum doa baca selawat. Doa itu bagus dan cepat dikabul kalau diawali dengan selawat dan diakhiri oleh selawat juga. Diakhiri dengan selawat juga. Kalau kita mulai dari alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah, kan pasti ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diawali selawat, doa. Begitu juga di akhirnya, akhiri selawat juga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Di akhir selawat juga. Doa yang baik dan kalau mau cepat dikabul dan dijabah itu diawali dan diakhiri selawat. Bagusnya seperti itu. Atau kita bisa juga kalau kita punya hajat, selawatnya biar banyak. Jadi sebelum kita angkat tangan doa, baca dulu istighfar, baca dulu selawat. Istighfarnya 100 misalnya. Kemudian selawatnya 313 misalnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dengan cara seperti itu maka insyaallah lebih cepat dikabulkan. Karena selawat ini juga mengharapkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya doa kita diijabah. Diawali dengan selawat dan diakhiri dengan selawat, itu doa yang bagus. Bagaimana dengan doa kunut? Doa kunut jangan cuma doa kunut diakhiri dengan selawat aja. Jangan diawali dengan selawat. Meskipun di luar kunut, di luar salat, itu doa bagusnya diawali dengan selawat. Kalau kunut jangan. Jadi bagaimana kalau ada orang dia baca selawat di awal kunut, salatnya tidak batal, cuma selawatnya tidak dianggap. Maksudnya nanti kalau udah terakhir baca lagi dia Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma hdina biman hadait wa afina biman afait. Ini selawat yang awal nggak dianggap. Nanti di akhir kalau dia mau dapat kesunatan baca lagi sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Nggak dianggap juga dan nggak umum juga. Nah, memang yang diajarkan Rasulullah kunut langsung. Yang diajarkan oleh Rasulullah kunut tanpa selawat.
wa yazidu fihi man marra. Wa yazidu dan menambahkan fihi dalam kunut man marra, siapa orang yang telah lalu, maksudnya orang yang membaca tadi, menambahkan kunuta Umar, akan kunutnya Sayyidina Umar, alladzi kana yaqnutu bihi fi subhi, yang ada Sayyidina Umar itu selalu membaca kunut bihi dengannya fi subhi dalam salat subuh. Apa ini doa kunutnya Sayyidina Umar? Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaik wa nuthni 'alaikal khaira kullah nasyuruka wa nakfur. Ini kunutnya Sayyidina Umar. Kunutnya Sayyidina Umar ini lengkap, ditambah kunut yang diajarkan Rasulullah itu tadi, Allahumma hdina fiman hadait sampai waqina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik, itu kunutnya Nabi Muhammad. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, kalau kita mau tambah boleh kunut pakai apa? Pakai kunutnya Sayyidina Umar. Ini bagus. Kunutnya Sayyidina Umar yang akan kita baca ini, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdik wa nu'minu laka wa natawakkalu 'alaik. Ini bagus. Allahumma ya Allah, inna nasta'inuka, sesungguhnya kami mohon pertolongan kepadamu, wa nastaghfiruka, dan mohon ampun kami kepadamu, wa nastahdika, dan mohon hidayah, mohon petunjuk kami kepadamu, wa nu'minu bika, dan kami beriman kepadamu, wa natawakkalu 'alaika, dan kami tawakal, kami berserah diri 'alaika kepadamu, wa nuthni 'alaikal khaira, dan kami puji 'alaika atas engkau al khaira segala kebaikan, kami sanjungkan segala kebaikan untukmu, kullahu semuanya, nashkuruka wa la nakfuruka, kami mensyukurimu, bersyukur kepadamu, wa la nakfuruka, dan kami tidak kufur kepadamu, wa nakhla'u wa natruku man yafjuruka, wa nakhla'u wa natruku, wa nakhla'u, dan kami melepas, wa natruku, dan kami meninggalkan man yafjuruka, man akan orang yafjuruka yang menentangmu. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud. Allahumma ya Allah, iyyaka, hanya engkaulah, na'budu yang kami sembah, walaka, dan hanya kepadamu, nusalli kami salat, walaka, dan hanya karenamu, nusalli kami salat, wa nasjudu, dan kami sujud, wa ilaika nas'a wa nahfid, wa ilaika, dan hanya kepadamu, nas'a kami berupaya atau kami menuju, wa nahfid, dan kami berkhidmah. Nahfid itu artinya berbakti atau berkhidmah. Wa ilaika nas'a wa nahfid, nasra'u wa narju rahmatak, kami bersegera, wa narju rahmataka, dan kami mengharap rahmatmu, wa nakhsha adzabaka, wa nakhsha, dan kami takut adzabaka, akan siksamu, inna adzabaka al-jidda bil kufari mulhik, sesungguhnya siksamu yang sangat pedih, siksamu yang sangat kuat, bil kufari, terhadap orang-orang kafir, itu mulhid, akan datang. Titik sampai situ. Ini doa kunutnya Sayyidina Umar. Nah, kalau sampai kita mau gabungkan antara doa kunut Nabi dengan kunutnya Sayyidina Umar, caranya bagaimana? Caranya selesai dari astaghfiruka wa atubu ilaik, jangan salawat dulu. Astaghfiruka mulai yang sir, fa innaka taqdi wa la yuqda wa innahu la yadhillu wa sampai astaghfiruka wa atubu ilaik, baru baca kunutnya Sayyidina Umar. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa natubu ilaika wa natawakkalu 'alaik, terus dibaca jahar lagi, baca jahar. Jadi jangan salawat dulu, salawatnya nanti terakhir. Dibaca kunutnya Sayyidina Umar dulu sampai yang terakhir tadi, sampai yang terakhir, inna adzabaka bil kuffar, inna adzabakal jidda bil kuffari mulhik, sesungguhnya siksamu yang sangat kuat kepada orang-orang kafir itu akan sampai, akan menuju. Nah, doa nazilah, kunut nazilah biasanya mulai dari sini. Inna adzabakal jidda bil kuffari mulhik, Allahumma adfa' 'annal bala wal waba wal fahsya wasyada'id wal fitan wal mihan, mulai dari sini. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin, mulai dari sini. Itu doa kunut nazilah. Nah, selesai itu baru ditutup salat. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi ala wasallam. Nah, itu selesai kunut nazilah, tetap diakhiri dengan salawat nanti. Artinya rangkaian kunut yang dari Rasulullah, kemudian ada sana atau pujian, ditambah kunutnya Sayyidina Umar,
baru ditambah doa khusus untuk nazilah. Doa khusus nazilah boleh dibaca, boleh juga enggak, asal kita enggak tambahkan kunut doang enggak apa-apa, asal niatnya nazilah. Kalau mau kita tambahkan bagus juga, yang seperti diajarkan oleh para ulama. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarat wal musyrikin. Umum aja, umum. Ya Allah, muliakan dan menangkanlah Islam dan orang-orang Islam secara umum, dan hancurkanlah orang-orang kafir, begitu aja. Tahu-tahu orang-orang kafir yang melawan orang Islam kalah, begitu aja tiba-tiba dengan doa kunut nazilah. Nah, selesai itu baru sholawat sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau kita ingin pilih salah satu, apakah kunut Rasulullah, kunut Nabi, atau kunut Sayyidina Umar? Ya tentu kunut Nabi kalau kita mau ringkas. Maksudnya kalau kita harus memilih mau yang lebih singkat, mana nih yang bagus, maka yang bagus ya tentu kunut Rasulullah. Mulai Allahumma hdini biman hadait, sebagaimana yang kita kenal, yang kita tahu. Walamma kana qunutus subhil madhkur, qunutus subhil madhkur awalan thabitan an nabi, dan ketika ada kunut subuh yang sudah disebutkan awalan pada bagian pertama, itu thabitan anin nabi, kuat dan tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qaddama ala hada atau quddima ala hada, maka didahulukan apa kunut subuh ala hada, atas ini, maksudnya atas kunutnya Sayyidina Umar. Famin thamma, maka dari sana, law arada ahaduhuma, apabila menghendaki seseorang ahaduhuma akan salah satu kunut, faqad saja iktasara alal awwali, maka meringkaslah orang tersebut alal awwali, atas kunut yang pertama. Titik, sampai di situ. Ini maksud yang tadi sempat kita bahas. Kalau ingin meringkas, pakai yang sederhana aja, pakai yang pendek aja kunutnya. Ya udah pakai yang kunut yang kita kenal. Karena kunut yang kita kenal itu dari Nabi. Mulai dari Allahumma hdini biman hadait sampai astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau singkat pakai itu. Jangan pakai yang Sayyidina Umar, karena tentu lebih kita dahulukan apa yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yata'ayyanu kalimatul kunuti, dan tidak harus atau tidak wajib apa kalimatul kunuti, kata-kata dalam doa kunut. Fayujzi'u, maka mencukupi anha dari kata-kata apa ayatun, satu ayat atau manat yang mengandung ayat tadi, doaan akan makna doa, in qasadahu, jika seorang bermaksud akan doa, ka akhir Baqarah, seperti akhir surat Baqarah. Wa kata doaun mahdun, dan seperti itu juga doa murni, walau ghairu ma'thurin, meskipun ada doa tersebut tidak ma'thur, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Wa qala syekhuna walladhi yattajahu annal qanita linazilatin, titik sampai di situ dulu. Kunut yang kita kenal Allahumma hdini dari Nabi. Kunut yang kita kenal Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka, itu dari Sayyidina Umar kita kenal. Dan memang doa kunut itu tidak harus, tidak mesti, tidak wajib pakai itu. Kalau andai kita tidak hafal, misalnya tidak hafal doa kunut yang umum, boleh diganti dengan ayat yang mengandung makna doa. Apa ayat yang mengandung makna doa? Contohnya di sini akhir surat Baqarah, kan pada tahlilan semua ya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wala tahmil alaina, itu ayat itu satu ayat, cuma panjang emang. Pokoknya satu ayat tapi mengandung makna doa boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah, dibaca waktu i'tidal subuh buat kunut boleh, enggak apa-apa. Yang penting mengandung makna doa. Baca ayat, cuma ayat yang mengandung makna doa. Jangan lupa kita niat baca kunut atau niat baca doa. Jangan niat baca ayat, tapi niat berdoa dengan ayat-ayat tersebut. Apalagi doa yang kita hafal, Rabbana hab lana min azwajina, boleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman, boleh pakai ayat-ayat. Orang yang tidak hafal kunut misalnya, baca ayat yang punya makna doa, itu boleh, cukup untuk menggantikan kunut. Karena memang kunut tidak wajib pakai
kalimat atau doa-doa yang kita kenal Allahumma hdina, tidak wajib. Cuman ya kalau buat imam, buat ustadz, ya masa iya kagak hafal yang Allahumma hdina, jangan terus diganti. Hafal sih mah, apalnya Al-Baqarah doang, tahlil doang. Rabbana la tu'akhidna. Jangan, ya kebangetan itu mah. Hafalin doa kunutnya. Kalau tidak pakai doa kunut yang dikenal itu, maka cukup boleh dapat kesunatan. Maksudnya cukup di sini dapat kesunatan kunut. Nah, bagaimana dengan doa tapi bukan dari ayat? Boleh juga. Doa meskipun di bukan ayat boleh juga. Apa contohnya? Contohnya Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Boleh enggak? Boleh. Doa murni meskipun bukan dari ayat boleh. Asal doanya hadirin doa untuk akhirat. Dalam sholat boleh nggak kita berdoa? Boleh. Kalau pakai bahasa lain, kalau pakai bahasa yang bukan Arab bagaimana? Boleh, asal doa akhirat. Kalau doanya doa dunia, batal sholatnya. Kenapa doa dunia batal? Meskipun pakai bahasa Arab, dia doanya doa dunia batal. Karena bisa membatalkan. Karena dalam sholat tidak boleh ada ungkapan, tidak boleh ada ucapan yang mirip dengan ucapan omong-omongan manusia, percakapan manusia. Contoh begini, doa dunia nih. Doa dunia. Ya Allah, lunasi utang saya. Ya Allah. Misalnya, itu kan doa dunia. Kenapa saya bilang doa dunia? Karena itu percakapan yang bisa dilakukan juga bukan kepada Allah. Bisa, Pak Haji Hasim tolong lunasin utang saya. Boleh nggak saya bilang gitu? Boleh, Cing Roy. Ini cicilan tinggal 2 kali lagi nih, tolong. Boleh nggak saya ngomong gitu? Boleh. Itu doa kepada makhluk boleh begitu. Nah, doa dalam sholat tidak boleh ada doa yang sama dengan permintaan kita kepada makhluk. Jadi gimana? Doa akhirat aja, seperti ampunan, rahmat, itu doa akhirat. Ampunan, rahmat, atau yang sifatnya dunia, cuma memang Allah doang yang bisa kasih. Kalau lunasin utang mah, Cing Iyo juga bisa ngelunasin utang saya, Haji Hasim juga bisa ngelunasin utang saya. Nah, makanya bagaimana doa yang cuma Allah doang yang bisa kasih? Rabbana atina fid dunya hasanah, itu cuma Allah. Atau ya Allah berikanlah saya anak-anak dan keturunan yang soleh. Allah doang yang bisa kasih. Nggak bisa manusia kasih itu. Nah, yang seperti itu boleh. Meskipun pakai bahasa Indonesia boleh. Bagusnya memang pakai bahasa Arab. Bagusnya lagi Quran dah. Kalau Quran udah pasti nggak batal. Kalau pakai bahasa Arab masih bisa batal. Tadi batalnya kalau dia minta pakai bahasa Arab cakep banget. Cuma minta doanya doa dunia. Minta bayarin utang sama Allah. Itu bisa membatalkan. Ini doa dalam sholat harus dijaga. Nah, qala syekhuna, berkata guru kami, alladzi yutajahu annal qanita li nazilatin ya'ti bi qunutis subhi tsumma yaftahu sari rabbitil kan nazilah. Yang dimenangkan atau yang diunggulkan bahwa sungguhnya kunut nazilah ya'ti bi qunutis subhi, itu datang dengan kunut subuh. Tsumma yakhtimu atau yuhtamu juga bisa, yuhtamu diakhiri kunut nazilah bisu'ali raf'itil kan nazilah, dengan permintaan mengangkat musibah itu, dengan meminta diangkatnya musibah itu. Sama doa kunut nazilah itu sama kayak salat subuh, tapi nanti sebelum selawat ada Allahumma rfa'annal bala wal waba. Kalau Allahumma rfa' begini tangannya, kalau Allahumma rfa' begini, Allahumma rfa' belum nyampe, masih di kampung sebelah. Tapi kalau Allahumma rfa' udah nyampe, angkat ya Allah, angkat. Udah nyampe, tangannya dibalikin gini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.